kesurupan. Bapak Camat, baru kali nih kita ngadep yang main. Astagfirullahaladzim. Iya. Inilah rumah Seko. Ya Allah. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber Sapli di channel dimanapun semua berada, semoga kita dipertemukan semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi alhamdulillah saudara, dimana pada malam hari ini usai daripada rumah Reni atau waknya tadi, Watono, yang kita ketahui bagaimana tadi. Dan di sini kita langsung mau bertamu ke rumah si Eko. Ya, kita tahu dalam keadaan apa ya, Kak. Pokoknya ya. Jadi kan ini pelajaran saudara untuk kita ambil hikmahnya, makanya kita hindari yang namanya maksiat. Yang kedua, kita hindari yang namanya pergaulan bebas. Yang ketiga, kita hindari sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, supaya kita itu hidup tenang, tentram. Tapi bang, di sini Eko ndak ada masalah, di sini si Reni ndak ada masalah, tetapi akibat orang tua tadi bisa jadi kan? Iya, betul. Makanya kita itu jangan mikir kita saja, kita pikirkan keturunan kita pikirkan anak istri kita kelak itu bagaimana. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua memberikan anak makan haram, memberikan contoh yang tak baik, maka akan ditiru pula sama anak kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita. Tentunya juga buat pemuda di luar sana, sering saya katakan jauhi yang namanya narkoba, perjudian online yang sekarang luar biasa maraknya. Ketiga, jauhi minuman keras. Nah, ini yang bakal merusak akidah. Indonesia banyak sekali masyarakat luas, tapi Islam hanya KTP. Ya, betul. Nah, jadi jangan sampai kita hanya KTP. Makanya edukasi yang kami buat, apa yang kami ajarkan, selawat. Apalagi kan sekarang banyak kontra masalah ini itu. Fitnah akhir zaman udah banyak. Apalagi bawa-bawa dalil gini gitu. Padahal kita ini banyak sekali pemahaman yang berbeda-beda di negeri ini. Pemahaman secara Islam kan banyak. Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Semua itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Yang jelas kita sholat. Nah, ya seperti itu, nggak usah panjang kali lebar lah. Sebelum daripada itu kita bersalawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan ketenangan, ketentraman, isi dalam hati kita sholawat. Ya, maka jin paling tidak suka sama orang yang sholawat. Kalau ngaji dia pandai. Nah, ya Allah, insyaallah ya. Mumpung salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Setelah itu kita lanjut doa li khumsatun. Li khumsatun utfi biha aral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadha wa banahuma wa Fatimah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bener ini rumahnya. Di sini ya. Assalamualaikum. Mana ya? Udah, kemarin kan Mompong udah ikut. Assalamualaikum. Oh, salah. Ya. Cak mana? Assalamualaikum. Apa pun? Masih makan. Nama tidak jelas. Nama di dalam. Ujian. Ya, sabar lah. Yang penting sabar. Kalau daca itu kan tidak bisa kita pelajari kan. Ya habis pikir juga nggak bisa saya ini. Di sini
Eko kami datang selain untuk silaturahim, kedua kami pengen tahu kata bapak tadi kan pas di sana tadi musuh bebuyutan atau bagaimana. Jadi boleh dak aku ngomong sama bapaknya? Ya aku panggil bentar boleh. Iya, panggil ada bapak. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Pak, Ayo. Ada masalah apa lagi? Tuh. Bapak dulu Pak. Dulu. Yang baik-baik datang. Masih nak jadi sama Sereni itu lah. Sabar Pak. Nggak usah lah. Dengan Sereni itu. Bapaknya biar lagi jahat. Apalagi anaknya. Aku lagi malu kayaknya nah. Di depan orang banyak. Nyaci-nyaci aku. Bapak tak bisa dan macam itu Pak. Aku ni nak nikah. Tidak bisa. Pikir juga masa depan aku Pak. Tidak bisa bapaknya jahat. Paling jahat manusia bapak itu. Oh, maaf Pak. Nih, kan kami datang sini kan silaturahim Pak. Saya juga bukan keluarga dari Reni, jadi Bapak jangan salah sangka dulu kan. Nah, jadi Pak, tadi kan pada saat di rumahnya waknya si Reni itu kan Bapak sempat berkata pas mau pulang Bapak tuh musuh bebuyutan tuh Pak sama almarhum tuh. Emang maksudnya itu apa Pak? Boleh diceritakan masa lalu dulu tuh gimana Pak sampai musuh gitu? Ya masalah bentrok masalah jagoan. Oh. Maksud jagoan tuh apa Pak? Preman atau? Preman ya. Dia kan sewenang-wenang. Si almarhum Pak Saipul ini. Pak Saipul ini jahat. Dia nandak bersatu. Nandak bagi rato istilahnya. Kalau ada hasil, ya, dia mau makan sendiri. Saya itu. Di pasar-pasar itu banyak wong itu dipinta-pintanya. Kalau aku tidak. Dipinta itu dalam cak mana maksudnya Pak? Iya, parkir-parkir itu kan siwo-siwoan, tempat-tempat itu lapak-lapak itu. Dimakannya, Diperas maksudnya. diperas ya. Terus sampai Bapak bermusuh sama dia tuh? Ya gara-gara jagoan itulah. Laju bertengkar. Sampai bentrok kan. Pernah bentrok? Iya, duel pernah. Sama Pak Ipul. Duel dalam segi apa nih Pak? Ya dalam segi bertentangan masalah jagoan ini, dia kan nak ngembek seluruhnya. Bapak tidak terima. Tidak terima, maksud aku kan bagi ya. lu berebut wilayah. Ya. Wilayah. Wilayah. Terus terjadi bentrok. Bentrok. Terus sampai terjadi perkelahian gitu. Awalnya kan perkelahian itu sama-sama ini tidak Sama-sama. apa-apa ya. Sama-sama apa nih? Bacok. Iya, Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Oh, pernah saling bacok kan? Saling bacok sama Pak Ipul. Bapak sama si Saipul ini almarhum. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya tiba-tiba akhirnya lama kelamaan kan, ya pisah ya di. Dulunya kan berkawan. Oleh karena berebut jagoan lapak tadi, pisah. Oleh karena bentrok tadi kan. Nah, lalu sampai menjadi musuh buyutan itu gimana? Tidak Ya, selesai masalah itu masih? belum selesai. Masih panjang? Panjang urusannya kan. Lama kelamaan mata aku ini kan gatel-gatel kan, bengkak, merah asalnya kan. Dibawa ke dokter, ya dokter diperiksa tidak kati penyakit. Terus? Ya sampai sekarang mata nih Itu masih bisa berfungsi? fungsi masih. Ini Bapak menganggap kenapa mata ini seperti itu? Mungkin disantet apa di mana, tapi kalau diperiksa dokter tidak ada penyakit.
Jadi Bapak mengira bahwasanya itu disantet sama si Bapak Pak Saipul. Ipul, iya. Kok bisa Bapak beranggapan itu dia? Ya itu bisa terjadi dia kan. Emang Pak Saipul ini uang kita apa bukan? Bukan mau keluar, Perantauan, Pak. perantauan. Terus Perantauan kan dia semena-menang di sini kan, sedangkan kita kan asli di sini. Asli Palembang, ya. nah saya mau nyangkut mau bertanya menyangkut istrinya juga sampai nggak suka sama Bapak itu. Emang ada masalah apa dulunya itu? Mungkin istri Pak Ipul itu dendam mungkin sama aku. Emang Bapak pernah mendatangi ke rumah Pak Saipul? Pernah. Oh pernah. Saya cari Pak Ipul. Bapak tahu meninggalnya Bapak Saipul itu kenapa? Pak Ipul itu asal mulanya kan sakit. Sakit mendadak meninggalnya. Aku tahu dia meninggal terkabar kan. Jadi Bapak nggak ada musuh lagi semenjak dia meninggal? Nggak ada musuh lagi sekarang. Terus kenapa Bapak nggak merestui si Aku Eko? dendam sama bapaknya itulah. Tidak merestui sampai sekarang. Oleh karena mantu aku cacat. Nah tapi Bapak tadi siap merestui pas pergi tadi. Oleh karena aku dimalu, aku kan tidak tahu. Awal mulanya kan Eko nak kawin. Ya saya merestui wae. Tiba-tiba anaknya Sreni itu kan nuduh-nuduh aku yang enggak benar ya. Oh ya kerasukan. Mm-mm. Kerasukan. Malu aku jadi di depan mata wong banyak itu kan. Ya udah mesti malu sih Pak, kan itu kan masa lalu Pak. Sudahlah Pak, itu kan masa lalu. Sudahlah. Pokoknya Tapi aku ini kena nikah, Pak. aku tahu. Pikir ke nasib aku, Pak. Aku tahu kau nak nikah. Kalau kau nikah, tidak usahlah nikah sama dia. Hai, Pak. Bapak juga lagi jahat, apalagi anaknya. Kalau kau nikah sama dia, tambah saro kau. Mana kami sudah sama-sama cinta, Pak. Tidak bisa. Tolonglah, Pak. Restu, Pak. Tidak bisa. Jadi Pak, Bapak menganggap anaknya jahat. Jadi gini Pak, saya meluruskan. Sebetulnya anaknya itu tidak jahat Pak. Cuma dirasuki oleh iblis, jin tadi Pak yang mengaku bapaknya gitu Pak. Jadi mungkin Bapak tuh salah paham mungkin. Yang jelas ya itu kan masa lalu Pak. Si Eko kan enggak tahu nih selaku anak, dan si Reni juga kan enggak tahu kalau kalian sebagai orang tua tuh ada masalah itu Pak. Ya apa salahnya kan gitu kan, saling memaafkan gitu loh Pak. Tidak bisa cari betina lain beko. Kalau kau mau Bukan masa nikah, lalu kamu, Pak. Ngapa imbas ke nyuruh aku? cari betina lain le. Jangan Sreni. Banyak betina di Palembang ini. Janganlah, Pak. Tapi kan Pak itu si Reni kan kandungannya kan Seko Pak. Jadi carilah jalan tengahnya. Maksud saya tuh apa salahnya ini? Ini maaf Pak, ini ompong ini. Ya tapi ya nggak perlu saya cerita. Tapi alangkah bijaknya seorang bapak kan lebih menunjukkan gitu loh Pak. Hamil dak hamil, aku dak merestui. Oh, ya. Eko jadi sama Sreni. Titik. Gara-gara si Reni tadi Pak yang menuduh bapak. Kan dia itu kerasukan, Pak. Bukan dari Reninya Nina. Tolonglah, Pak. Tidak bisa kok. Alangkah baiknya nih Pak ya, maaf Pak ya, alangkah baiknya Bapak kan cari jalan ya, mungkin kita sebagai umat muslim nih Pak ya kan, untuk saling memaafkan Pak. Masa lalu biarlah berlalu Pak gitu Pak. Dan sekarang ini kita mikirkan anak yang tidak tahu masalah dan tidak tahu permasalahan daripada orang tua kok ikut dari permasalahan ini gitu Pak. Sekarang tidak bisa. Cari betina lain bego, pala aku pening. Cepat masuk dulu. Nantuk Jangan, mata. Pak. Jangan, Tidak Pak. bisa. Nah, ini kan, Pak. Jangan lagi nih, Kak. Tidak bisa. Nah, dengarlah saya. Dari tadi mah agak ada jelas ya ini lah.
Ngomong-ngomong, apa kabar ini? Ya sedih lah dia kan, kaget tiba-tiba pas sadar dari kerasukan tadi. Kemana katanya, nangis-nangis juga kan. Kemana katanya Eko, kemana, kasihan. Sudah sadar gitu ya? Sudah sadar, alhamdulillah. Kenapa bisa pas masuk aja itu? Itulah hikmah ya, mungkin di balik ini kita perlu meluruskan. Kayak ini saya perlu bawa apa ya, maaf ini ya, karena ini kan saya nggak ada hak ya, maaf ya, mumpung betul nggak, saya nggak ada hak. Ini kan masalah keluarga kalian, saya nggak memaksakan. Ini rasa nak nyegah juga Pak. Dari pertama orang tua Iya. ini tak setuju. Ini lama lagi ke bapak aku dulu. Padahal pas pergi tadi restu bae dia. Lancar-lancar bae, tak tahu kalau aku yang kayak ini. Pas sudah itu malahan Iya, tak tahu dituduh yang ngapa jadi kayak ini. tersinggung mungkin ya, mungkin ini apa, Bang, terbawa Bang. masa lalu. Ini preman Pak. Masih ini aktif bapak nih. Dah, kalau untuk ke lapangan tuh tak aktif lagi deh. Maksudnya dia masih enggak, maksudnya dia preman masih, Preman masih. Untuk ke lapangan cak dulu tidak lagi. tapi Hari ini dia cuma stay di rumah merah. Anak buahnya. nyetor gitu. Nyetor. Kamu juga kan. Oh iya, wajar lah. Kalau dulu dia ke lapangan ini. Jadi sekarang nunggu di rumah aja gitu. Itulah mungkin ya, bawa Masih, itu tadi kan, yo. emosi tadi kan. Ya kalau saya nggak ada hak, ini kan rumah kalian, saya cuma bertamu kan. Jadi saya juga mungkin nanti kita cari jalan satu-satunya untuk meluruskan hal ini. Insya Allah nanti saya sholat istikharah dulu lah, minta petunjuk dari Allah bagaimana, mudah-mudahan terbuka pintu daripada orang tua. Dan masalah si Eko dan Reni, mudah-mudahan, saya tadi melihat dari keluarga si Reni udah siap, dia udah nerima. Saya sempat berikan dakwah sedikit, menerima katanya ya. Nah makanya saya kesini mau mencari masalah, tapi bapaknya masih agak ego keras kan. Ya saya maklumi ya, namanya orang tua. Tadi kan baru saja dia. Nak berkeras juga Kak. Kalau dewek Kak. Iya. Sifat preman cak mana kan. Iya betul. Ya udahlah, kita besok saya cari Tapi solusi. kita kasihan nengok Reninya. Dia lambat laun kan itu Tambah besar. besar. Nah itu yang kita pikir itu di situ. Kau tuh mikir ke kandungannya Pak. Iya. Jadi memang Ya, kalau sah sudah. Tidak penting lagi kayak ini. Ada Pak yang masih banyak. pokoknya di sini Eko, saya juga menyarankan untuk Eko berdoa. Dia, Ya, jadi kita supaya diberikan kemudahan, kita juga harus berdoa. Kita juga meminta kepada Allah, saya kan dengan beribadah dan sholat untuk minta, ya Allah permudahkanlah. Jadi saya juga yang sebagai membantu atau memberikan solusi juga kan mudah betul. mendapat jalan. Kenapa? Karena kalian kekuatan cinta kalian ini memang saya akui kan sama-sama kuat. Cuma hanya terbentur daripada keluarga orang tua kan. Nah, apalagi di sini kan menyangkut daripada si Reni almarhum kan, sampai membuat bapak ini timbul enggak. Dia Nah, gitu. Jadi ya udahlah Eko, nanti insya Allah besok saya kesini lagi. Kita cari jalan, nanti saya kasih tahu bagaimana, atau nanti saya mau ke tempat si Reni dulu bagaimana cari solusinya. Ya mudah-mudahan permasalahan ini selesai dan insya Allah kita semua diberikan barokah lah. Udah kok, saya pamit dulu lah. Sabar ya. Iya, sabar. dia. Semangat. Salam untuk Bapak ya. Salam sama Bapak, mohon maaf ngomongnya. Bela saudara, susah. Iya sama. Susah. Ego masih, maklum lah, masih mantan preman ataupun masih jiwa preman. Sampai di sini aja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.